Baik, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita Al-Quran Hadis kelas 6. Kita sudah sampai di bab 4, yaitu tentang senangnya berbagi. Nah, hari ini kita akan belajar hadis tentang keutamaan berbagi atau keutamaan memberi, ya. Kita baca dulu bunyi hadisnya. Nah, ini ya, kita baca dulu. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla falyadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufla hiyas sailatu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, jadi kalau ada tulisan Arab itu jangan dibaca seperti Al-Quran semua, ya. Ini kan hadis ya, hadis tulisannya Arab juga karena memang yang berbicara kan Rasulullah, ya. Rasulullah kan bahasanya pakai bahasa Arab. Jadi nggak semua tulisan Arab itu pasti Al-Quran, ya. Nanti kalau sudah mondok akan tahu bedanya, mana yang Al-Quran, mana yang hadis, mana yang buku biasa, buku berbahasa Arab. Nah, nanti akan tahu bedanya, gitu ya. Nanti kalau mondok tahu bedanya. Kalau bukan Al-Quran, kayak gini nih misalnya, ini kan bukan Al-Quran, bukan ayat Al-Quran. Ini namanya hadis, perkataan Rasulullah. Jadi dibacanya jangan pakai nada Al-Quran, ya, bukan kayak orang ngaji, ya. Tapi dibacanya kayak baca buku biasa, ya. Cuman bedanya ini bahasa Arab gitu ya. Kita baca sekali lagi ya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufla hiyas sailatu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, supaya paham, kita akan baca artinya. An artinya dari. Anna artinya sesungguhnya. Qala artinya apa? Berkata atau bersabda. Kalau Nabi Muhammad yang berkata berarti Nabi Muhammad atau Rasulullah bersabda, gitu ya. Supaya membedakan antara ini perkataannya Rasulullah, ini perkataannya sahabat. Jadi kalau khusus Rasulullah kita pakainya bersabda, gitu ya. Rasulullah bersabda. Al-yadu artinya tangan. Al-ulya artinya di atas. Khairun artinya lebih baik. Min artinya daripada. As-sufla artinya di bawah. Al-munfiqatu artinya orang yang memberi. As-sailatu artinya yang meminta. Nah, kira-kira sudah tahu belum arti dari hadis ini? Kita baca bersama-sama secara lengkap. Arti hadis tentang keutamaan memberi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saya mau kasih tahu bedanya RA dan SAW ini apa. Nah, nanti kalau baca hadis ya, nanti di pondok ada pelajaran hadis. Ini akan sering ketemu kayak gini nih. RA, nah, ada SAW, ada HR. Nah, apa kira-kira bedanya? Ya,
Kalau RA ini adalah singkatan dari radhiyallahu anhu. Artinya apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Nah, RA ini khusus di belakang nama sahabat. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah sahabatnya Rasulullah. Ya, kalau kita menyebutkan nama sahabatnya Nabi, itu di belakangnya dikasih tambahan RA, radhiyallahu anhu. Misalnya, Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu. Nah, semuanya kalau kita menyebutkan nama sahabat, nah biasanya itu dikasih tambahan radhiyallahu anhu. Kalau ditulis biasanya disingkat dengan RA. Ini ya. Nanti kalau ada tulisan RA kayak gini nggak usah bingung lagi. Ya, singkatannya apa? Radhiyallahu anhu. Ada di belakang nama sahabat Rasul. Nah, sedangkan kalau SAW itu singkatan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini khusus untuk Rasulullah saja. Ya, jadi setiap kali kita mengucapkan Rasulullah, di belakangnya harus ditambahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala. Nah, beda sama sahabat tadi. Kalau kita nggak ngomong radhiyallahu anhu nggak apa-apa, tapi itu mendoakan. Berarti kita sedang mendoakan sahabat. Nah, tapi kalau kita setelah mengucapkan Nabi Muhammad atau kita setelah mengucapkan Rasulullah, kita tambahi di belakangnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengucapkan itu kita dapat pahala karena kita bersolawat kepada Nabi. Ya, sekali kita mengucap solawat, ya kita bilang Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita dapat 10 pahala. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ada SAW, tulisan SAW kayak gini, singkatannya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini khusus di belakang kata Rasulullah atau ketika kita menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, jangan sampai kebalik ya. Kemudian yang ketiga, apa ini HR? HR itu apa? HR itu singkatan dari hadis riwayat. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Hadis ini ya, hadis tentang memberi ini diriwayatkan atau disampaikan oleh dua orang, namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi ada dua imam hadis, ada dua ulama hadis yang sangat terkenal, sangat pinter. Dia ini hafal ribuan hadis. Namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini bukan orang Arab ya. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Nah, beliau ini lahir di Bukhara. Bukhara itu sekarang itu ada di negara Uzbekistan kalau nggak salah. Bukan di Arab, dia nggak bisa bahasa Arab, dia belajar. Nah, karena saking pinternya ya Imam Bukhari ini, dia ini bisa meriwayatkan, dia ini hafal ribuan hadis. Ya, jadi kalau Nazira bingung ya, hadis ini kan perkataan Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah ini ngomong sesuatu, itu selalu dicatat oleh para sahabat. Jadi Rasulullah itu mengajar, ya, kayak guru kayak gitu. Rasulullah itu ngajar, itu dicatat sama sahabat, murid-muridnya itu sahabat itu ditulis, ya. Kemudian nanti oleh para sahabat itu diajarkan lagi ke anak-anaknya, diajarkan lagi ke murid-muridnya. Nah, sama muridnya ditulis lagi, ya, tulis lagi dan dihafalkan. Jadi nggak cuma ditulis, tapi dihafalkan juga. Nah, nanti sama muridnya lagi itu diajarkan lagi ke muridnya lagi, diajarkan lagi ke muridnya lagi. Begitu terus sampai ke bawah, sampai kepada siapa tadi? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian sama Imam Bukhari dan Imam Muslim ini ditulis, dijadikan satu, jadi satu buku. Namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Nah, itulah yang sampai sekarang ini kita pelajari. Ya, jadi kalau kita mau tahu hadis-hadis Nabi, Rasulullah tuh pernah ngomong apa aja, itu melihatnya di buku itu. Di buku apa tadi namanya? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini sudah bisa dipastikan hadis ini asli, ya. Perkataan ini asli, keluar dari mulut Nabi Muhammad. Nah, karena apa? Karena zaman dulu itu banyak sekali yang mengatakan hadis palsu, ya. Yang bilang, "Oh, ini perkataan Nabi, ini Nabi yang mengatakan." Padahal bukan, padahal Nabi Muhammad nggak pernah bilang seperti itu. Nabi Muhammad nggak pernah mengatakan itu. Tapi apa? Ada orang yang iseng begitu ya, ada orang yang tidak jujur begitu ya. Dia itu menulis an ini bilang bahwa ini adalah perkataan Nabi. Padahal itu bukan perkataan Nabi. Itu namanya hadis palsu. Jadi ada tingkatan-tingkatan hadis itu. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada juga hadis palsu. Nah, ini ada tingkatannya, ya. Kalau dia hadis sahih, itu berarti dia ini benar-benar yang dikatakan oleh Nabi. Dan orang-orang yang menulis tadi itu, ya, orang-orang yang menulis hadis tadi itu benar-benar dia tuh mendengarkan langsung dari Nabi. Dia ada di ruangan itu ketika Nabi berbicara, itu dia ada di situ, ya. Kemudian dia menyampaikan lagi ke muridnya, muridnya juga ada di situ. Jadi hadisnya itu berturut-turut, tidak terputus. Nah, beda dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu apa? Hadis yang lemah. Nah, lemah ini bisa karena misalnya orangnya ini nggak terlalu pintar. Ya, jadi ada murid di dalam kelas itu yang nggak terlalu pintar, nggak terlalu hafalannya nggak terlalu bagus. Jadi ketika dia ini menulis, memperhatikan gurunya ngomong, itu dia salah tulis misalnya, ya, salah nulis. Yang seharusnya itu dia nulis al-yadul ulya, dia nulisnya al-yadus sufla. Dia salah dengar karena mungkin duduknya di belakang muridnya tadi. Akhirnya dia salah dengar, kemudian salah tulis. Nah, hadis ini ya, ini karena sudah salah ya, dia kesalahan itu, maka jadi namanya hadis dhaif, hadisnya jadi lemah. Karena apa? Karena tadi ada orang yang kurang pandai. Yang mencatat hadis tadi itu ada orang yang kurang pintar sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan. Nah, jadi itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis dhaif ya, lemah, bahkan ada yang palsu. Ada hadis palsu. Ada orang yang dengan sengaja ya mengucapkan sesuatu dan ngaku-ngaku bahwa itu adalah hadis Nabi, padahal bukan. Nah, itu ya. Nanti di pondok diajarin kayak gitu. Ini sebagai pembukaan aja. Oh, aku pernah dengar ustazah pernah bilang kayak gini. Nah, gitu ya. Nanti kalau di pondok sudah tahu. Nah, Bukhari dan Muslim ini adalah dua orang ulama hadis yang sangat dipercaya, sangat terpercaya. Karena apa? Karena di dalam bukunya tadi itu dia hanya meriwayatkan hadis-hadis yang sahih saja, hadis yang benar saja, ya. Jadi di dalam kitab Bukhari dan Muslim ini semua hadisnya dipastikan benar, dipastikan hadis ini benar-benar berasal dari Rasulullah. Itu ya, itu dua ulama terkenal, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang kita lanjutkan. Ya, tadi kita sudah berkenalan tentang hadis ya. Hadis itu kok bisa sampai ke kita padahal Nabi hidup dari 1400 tahun yang lalu. Kok perkataan Nabi bisa sampai ke kita sekarang padahal jaraknya 1400 tahun. Jadi begitu ya caranya. Dari Nabi Muhammad mengajar ke muridnya, muridnya mengajar lagi ke muridnya sampai seterusnya sampai akhirnya tadi dibukukan ya. Kumpulan hadis tadi itu ditulis dan dibukukan oleh ulama hadis yang terkenal ada dua orang. Ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, gitu ya cerita perjalanan hadis tadi itu. Nah, sekarang kita akan membahas kandungannya.
isi kandungan dari hadis tadi itu. Tadi kan bicara tentang apa? Katanya Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Tangan di atas itu adalah orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah orang yang meminta-minta. Ya, tangan di atas lebih baik. Berarti orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Ya, gitu ya. Kalau kita memberi sesuatu, itu berarti kita lebih baik daripada kita meminta-minta sesuatu, ya. Dan itu adalah termasuk sedekah, ya. Dan sedekah itu nggak cuma tentang harta, ya. Bahkan apa? Semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Ini ada juga hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Nah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat Nabi juga nih. Hudzaifah ini adalah salah seorang muridnya Nabi, sahabatnya Nabi, namanya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang bersabda siapa? Nabi, ya. Apa kata Nabi? Setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di dalam kitabnya Imam Muslim. Begitu ya maksudnya ya. Maksud hadis ini adalah yang berbicara ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ngomong, kullu ma'rufin sodakotun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Tapi nggak pakai bahasa Indonesia ya. Ini Ustazah mengartikan aja. Nabi pakainya bahasa Arab. Kullu ma'rufin sodakotun. Kata Nabi begitu. Kemudian ada muridnya yang namanya Hudzaifah. Hudzaifah ini mencatat apa yang diucapkan Nabi tadi. Ditulis sama Hudzaifah. Kullu ma'rufin sodakotun. Kemudian Hudzaifah mengajarkan lagi ke muridnya. Sampai kemudian ya ditulis oleh Imam Muslim. Imam Muslim ini juga murid dari muridnya lagi. Jadi sudah murid kesekian, ya. Nah, ditulis, dicatat sama Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, di dalam buku yang ditulis oleh Imam Muslim itu, ya. Nah, kembali ke tentang sedekah tadi. Dengan bersedekah, harta kita tidak akan berkurang. Justru harta yang disedekahkan itu akan diganti oleh Allah. Syaratnya harus apa? Harus dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Dan bersedekah tidak boleh disertai dengan caci maki. Ya. Maksudnya apa? Bersedekah itu harus dengan ikhlas. Kalau kita memberi seseorang, ikhlas. Ya, misalnya ada orang peminta-minta. Nah, ini banyak kasus ini di Indonesia. Ada ibu-ibu ya pengemis bawa anak kecil digendong. Ya. Nah, dia setiap hari kerjaannya mengemis. Kemudian suatu hari ibu-ibu ini ketahuan ternyata dia ini punya mobil. Ya, ternyata dia ini punya mobil. Kalah orang-orang yang ngasih dia itu, ya, ada orang di lampu merah, ya, ada orang naik motor dimintain uang, ada semua orang yang lewat dimintain uang. Ya, ternyata ibunya yang pengemis ini dia punya mobil, bagus mobilnya. Jadi sebenarnya dia ini bukan orang miskin, ya. Dia ini sebenarnya sudah kaya dari hasil dia mengemis tadi itu. Dari hasil dia meminta-minta uang tadi itu sampai akhirnya terkumpul uangnya, dia bisa beli mobil. Tapi karena dia ini mentalnya mental pengemis, ya, dia ini sudah menjadikan mengemis itu sebagai pekerjaan, akhirnya ya dia setiap hari mengemis karena dia menganggap mengemis itu adalah pekerjaan dia, bukan karena dia butuh makan, tapi karena ya memang pekerjaannya pengemis, mau kerja apa lagi gitu ya. Dia menganggap pengemis itu adalah suatu pekerjaan. Nah, akhirnya ketika kita tahu bahwa kok pengemisnya lebih kaya, ya, aku aja belum punya mobil, pengemis sudah punya mobil gitu kan. Akhirnya kita marah-marah. Kita mencaci maki pengemis tadi itu. Kamu ini bohong ya, kamu ini pura-pura jadi pengemis padahal kamu ini sebenarnya sudah kaya. Nah, itu namanya mencaci maki, ya. Kita memberi
tapi sambil mencaci maki, sambil memarah-marahi pengemis tadi itu. Nah, apakah itu salah? Salah. Itu salah. Karena apa? Karena kata Allah apa? Bersedekah tidak boleh disertai dengan caci maki. Kalau kita mau ngasih ya udah ngasih aja, nggak usah sambil marah-marah ya. Masalah dia pengemisnya tadi itu berbohong ya, itu urusan dia sama Allah. Kita nggak ada urusan sama dia. Kalau kita mau ngasih, kita kasih. Tapi kalau enggak ya sudah, diam, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh ngata-ngatain pengemis tadi itu. Begitu ya, maksudnya begitu. Memberi atau bersedekah tidak boleh mencaci maki. Ya. Nah, terus harta yang paling baik, sedekah yang paling baik itu adalah sedekahnya orang tua kepada anak-anaknya. Ya, untuk pendidikan anak-anaknya. Ya. Jadi kalau mau bersedekah itu jangan melihat ke orang lain dulu, ya. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada keluarga sendiri. Ya. Jadi orang tua ya membiayai pendidikan anak-anaknya itu adalah sedekah terbaik. Karena apa? Karena di situ ada 3 pahala sekaligus. Yang pertama, dia dapat pahala dari didoakan anaknya. Ya, kalau dia membiayai pendidikan anak-anaknya, kemudian anaknya nanti jadi anak soleh solehah, jadi anak baik, ya, dia akan didoakan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya pasti akan mendoakan orang tuanya. Ya, kemudian yang kedua, ya, kalau sedekah itu untuk pendidikan anak-anak, kemudian anak-anaknya ini jadi orang jadi orang yang berpendidikan, jadi orang pinter, ilmunya bermanfaat, maka dia dapat sedekah pahala jariah, ilmu yang bermanfaat dari anak-anaknya. Nah, dia orang tuanya dapat pahala, ya. Itu nggak akan terputus pahalanya. Pahala ilmu yang bermanfaat itu nggak akan terputus. Jadi nanti Nazira, ya, kalau bisa bercita-citalah jadi guru, ya. Karena apa? Karena pahala ilmu yang bermanfaat itu pahalanya tidak terputus. Ya, kalau Nazira mengajar, nanti muridnya jadi pinter, kemudian muridnya mengajar lagi ke muridnya lagi, itu Nazira bakalan dapat pahala terus, nggak akan terputus meskipun sudah meninggal. Meskipun kita sudah meninggal, tapi tetap pahala itu akan mengalir terus ke kita. Karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah pahalanya tidak terputus. Tadi ya yang pertama, doa anak soleh itu pahalanya tidak terputus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu pahalanya tidak terputus. Kemudian apa yang ketiga? Sudah lupa. Doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah sebentar. Mana ya? Sudah lupa satu lagi. 3 itu ya. Jadi 3 itu. Kalau kita membiayai pendidikan anak, ya, maka pahalanya akan mengalir terus, ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang tidak terputus. 3 itu ya. Pahalanya tidak akan terputus. Itu ya. Jadi sedekah yang paling baik adalah sedekah orang tua kepada anak-anaknya. Sedekah dari keluarga yang paling dekat dengan kita, gitu ya. Nah, oke, cukup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya.